tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yada punya kayu hoti sapa metang winasati. Nah, baiklah para upasaka-upasika yang berbahagia dalam Dhamma. Pada hari ini, siang hari, kita berkesempatan untuk bersama-sama mengikuti Katina melalui media Zoom di bulan Katina. Nah, jadi Katina sendiri merupakan 1 bulan sesudah Wasa. Wasa sendiri adalah 3 bulan di musim hujan. Wasa bahasa Pali artinya adalah musim hujan, di mana pada zaman Sang Buddha dulu jalan-jalan, perjalanan itu tidak seperti zaman sekarang. Sudah aspal, bagus, dan lain sebagainya. Zaman dulu masih jalan setapak, tanah, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Bukit, gunung, lembah. Sehingga di musim hujan, mungkin banyak binatang-binatang kecil yang sedang berkembang biak, ataupun para petani juga menanam tunas-tunas baru. Ketika para biku yang dalam rombongan cukup besar melakukan perjalanan di satu tempat ke tempat lainnya, melewati sawah-sawah, tanah-tanah, dan lain sebagainya, ada kemungkinan besar bahwa rombongan para biku itu akan menginjak dan merusak tunas-tunas ataupun membunuh hewan-hewan kecil yang sedang berkembang biak itu. Oleh sebab itu, dimohonkanlah kepada Sang Bagawa agar ditetapkan aturan mengenai berdiam diri di bulan Wasa ini. Karena dilihat dari pertapa-pertapa yang lain, banyak juga yang pada saat mulai musim hujan sudah tidak melakukan perjalanan lagi. Sang Bagawa kemudian melihat bahwa ini adalah bermanfaat bagi makhluk yang sedang berkembang biak itu, bermanfaat bagi para petani yang menanam tunas, juga bermanfaat bagi para bikunya sendiri. Karena para biku yang tidak melakukan perjalanan memiliki waktu untuk melatih ataupun mempelajari sutta-sutta, melatih samadhi atau mempelajari sutta. Sehingga oleh Sang Bagawa ditetapkanlah aturan musim wasa atau berdiam diri selama 3 bulan. Kemudian untuk kegiatan Katina sendiri itu ada juga latar belakang ceritanya, yaitu pada saat itu ada rombongan 30 orang biku yang ingin menuju Jetawana, Vihara Anathapindika, tempat Sang Buddha berada. Mereka melakukan perjalanan yang jauh, namun di tengah perjalanan sudah memasuki musim hujan. Jarak masih ada 6 yojana. 1 yojana 16 kilo, berarti sekitar 100 kilo lebih lah. Nah, melakukan perjalanan dengan jalan kaki sehingga memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Jetawana. Akhirnya rombongan para biku, 30 biku tersebut berhenti di kota Saketa itu untuk memasuki bulan Wasa. Selesai Wasa, para biku melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di Jetawana. Di Jetawana bertemu dengan Sang Buddha. Kemudian menghormat kepada beliau. Sang Buddha juga melihat para biku, menanyakan bagaimana kabar, latihan, dan sebagainya. Kemudian melihat jubah yang dikenakan oleh para biku sudah ada yang bolong, rusak, kumal, kusam, usang, tidak layak untuk digunakan. Karena setelah menempuh perjalanan jauh dengan berjalan itu.
Akhirnya Sang Bagawa mengizinkan sesudah musim puasa itu agar para biku bisa menerima persembahan kain, kain katina, belum jubah katina, kain. Karena pada zaman dahulu, zaman Sang Buddha, kain termasuk komoditi yang mewah, termasuk barang mahal. Sehingga sulit sekali atau jarang sekali ada yang bisa mendanakan kain utuh yang cukup untuk jubah, kecuali kerajaan atau bangsawan atau hartawan. Kalau rakyat biasa sulit sekali untuk bisa mendanakan jubah secara utuh. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, garment, tekstil dan lain sebagainya, siapa saja bisa mendanakan jubah, jubah jadi. Tapi zaman dahulu sulit, tidak bisa. Sehingga para umat mungkin yang ingin berdana kain, ada yang berdana sepotong, selembar kain mungkin hanya syukuran sapu tangan atau seukuran tisu, atau potongan lebih kecil bahkan. Nah, kemudian para biku itu mengumpulkan kain-kain tersebut, dikumpulkan. Jika tidak menerima cukup, terkadang para biku juga akan menggunakan kain pamsukula. Kain pamsukula yaitu kain yang digunakan untuk membungkus mayat jenazah sebelum dikremasikan, sebelum dibakar. Nah, sesudah dibakar, sisa jenazah itu biasanya kain masih ada sedikit-sedikit kain yang tertempel yang belum habis terbakar. Karena zaman dulu nggak seperti sekarang juga pakai oven yang langsung habis bersih semuanya. Zaman dulu masih manual pakai kayu bakar lain sehingga ada bagian yang belum habis terbakar. Nah, bagian yang belum habis terbakar itu akan dikumpulkan, dibersihkan, kumpulkan sampai kira-kira sudah mencukupi di bulan Katina ini sesudah wasa, maka para biku akan membersihkan semua potongan-potongan kain tersebut, memotong menjadi pola kotak-kotak seperti sawah, kemudian dijahit menggunakan alat jahit yang disebut dengan katina. Jadi katina itu bentuknya bulat seperti alat untuk menyulam lah zaman sekarang itu. Seperti alat untuk menyulam. Nah, zaman dulu itu adalah alat untuk menjahit. Jadi zaman dulu juga tidak ada mesin jahit. eh, apa Cara untuk menjahitnya yaitu dengan menggunakan peralatan yang disebut dengan katina. Nah, oleh sebab itu sesudah wasa banyak biku yang menggunakan katina ini untuk menjahit, maka akhirnya dikenallah dengan bulan Katina, karena Katina itu laris dipakai untuk menjahit. Setelah selesai dijahit dalam satu hari tersebut, coba itu akan dicelup ke dalam getah getah pohon nangka sehingga warnanya menjadi kuning kecoklatan, getah pohon nangka. Tetapi zaman sekarang menggunakan pewarna tekstil. Zaman dahulu kalau yang alami menggunakan getah pohon nangka. Setelah dicelupkan, kemudian dijemur, nah itulah yang menjadi jubah katina, yang berarti katina dusang. Nah itu sejarah singkat mengenai wasa dan katina. Di bulan katina ini para umat bersemangat untuk melakukan dana paramita, untuk melakukan kebajikan dalam menyokong kepada para bhikkhu sangha, baik di setia-setia maupun piara-piara. Hal ini adalah sangat baik sekali karena dana paramita merupakan yang pertama di dalam 10 paramita, merupakan awal latihan bagi kita. Tetapi ketika kita berdana, kita harus memiliki samaditi, pandangan yang benar. Karena kebajikan dari dana tidak pernah dilihat dari kualitas maupun kuantitas apa yang didanakan. Jadi bukan dilihat dari kualitas maupun kuantitas dari materinya. Bukan berarti, oh saya dana banyak,
lebih banyak, lebih besar, maka kebajikan saya pasti lebih banyak, lebih besar. Atau, oh mereka dananya sedikit, kebajikannya sedikit. Tidak. Tetapi kualitas kebajikan dana adalah dari cetana atau dari tekad niat ketika hendak berdana itu. Maka tadi disampaikan harus dimulai dengan mica diti, pandangan yang mohon maaf sama diti, pandangan yang benar. Kalau mica diti pandangan salah. Harus mulai dengan sama diti, pandangan yang benar. Bagaimanakah pandangan-pandangan yang benar tersebut? Jadi ketika berdana terkadang orang-orang memiliki pandangan masing-masing atau memiliki niat masing-masing, cetana masing-masing. Hanya mereka yang tahu apa cetana mereka masing-masing. Nah, bentuk cetana yang tidak menghasilkan kualitas yang baik atau boleh dibilang kualitasnya kurang, yaitu ketika seseorang berdana bukan atas dasar ketulusan atau keyakinan, tetapi berdana karena ingin mencari keuntungan. Jadi datang ke vihara, ya mungkin berdana, mungkin sembahyang, tetapi juga ingin mencari keuntungan tertentu. Atau datang ke yayasan mana apa gitu untuk melakukan baik, tapi juga ingin mencari keuntungan. Nah, itu merupakan kualitas yang kurang baik. Jadi ya kayak mungkin sekalian jualan dan lain sebagainya, promosi produk atau cari ya cari masih cari cuan lah gitu di vihara. Nah, itu yang jenis cetana yang kualitas kurang baik. Atau juga cetana yang kualitas kurang baik yaitu seseorang berdana untuk mendapatkan nama baik, untuk mencari nama baik. Jadi seperti misalnya, oh Bante saya mau dana, tapi nanti pasang plang yang besar ya, tulis nama saya, nama keluarga gitu. Pasang di masalah, di tiang-tiang dan lain sebagainya. Jadi ada keinginan untuk berdana, tetapi juga menginginkan nama baik, menginginkan kemasyuran, ingin dipuji, ingin dilihat baik oleh orang lain. Apabila seseorang berdana dengan cetana tersebut, maka kualitas dananya juga kurang maksimal. Enggak. Atau juga ada yang berdana karena sungkan, karena sungkan. Jadi misalnya biasanya lah dekat-dekat Waisa atau Katina, vihara-vihara, gereja-gereja bukan vihara setia-setia mungkin pasti akan mengirimkan broadcast. Broadcast broadcast itu seperti kayak apalah maksudnya broadcast kegiatan gitu. Tanggal sekian atau hari sekian kita akan mengadakan acara. Nah, kebetulan ia menerima broadcast tersebut. Ketika ia menerima broadcast tersebut atau mungkin ia kenal, oh ini yang kirim dari Bante gitu. Akhirnya dia merasa sungkan. Oh ya udah saya ikut berdana lah Bante gitu. Bukan atas dasar keinginan yang tulus, tapi karena sungkan. Nah, itu pun kualitas dananya kurang maksimal. Atau berdana karena terpaksa. Mungkin lagi jalan-jalan bareng-bareng sama teman-teman, yang lain semua pada berdana. Kalau dia sendiri nggak ikut, nanti dibilangin pelit, dibully. Akhirnya dia pun ikut berdana tapi terpaksa. Itu pun kualitasnya kurang maksimal. Nah, kalau kita memiliki cetana-cetana tersebut pada saat berdana, maka ya kebajikan yang muncul nantinya juga kurang maksimal. Ada lagi cetana orang-orang yang boleh katakan bahwa kualitasnya tidak buruk tetapi juga bukan yang terbaik. Tengah-tengah lah maksimal. Yaitu ketika ia berdana, ia tahu bahwa dana ini adalah baik, dana ini adalah manfaat, dan ia memiliki cetana bahwa itu adalah hal yang baik. Nah, ini kualitasnya juga boleh dibilang sudah baik lah, kualitasnya baik, tetapi bukan yang tertinggi. Atau ketika ia berdana cetana dengan harapan bahwa dengan kekuatan kebajikan ini semoga terlahir di alam yang berbahagia.
Atau dengan kebajikan ini semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu pun kualitas yang baik. Atau ketika ia berdana, oh dengan dana ini menimbulkan rasa kebahagiaan buat saya, buat si pemberi yang telah melakukan dana. Ada kepuasan tertentu, ada kebahagiaan pada saat berdana ini. Nah ini pun kualitas tadi yang baik. Tetapi sejatinya untuk kualitas yang tertinggi ketika kita berdana, yaitu kita harus bisa berdana dengan cetana bahwa ini adalah untuk melepaskan kemelekatan kita. Ini untuk mengikis kilesa kita, untuk mengikis loba kita. Loba itu merupakan salah satu dari salah mula, dosa, loba, moha. Dengan berdana, dengan mengurangi kemelekatan kita akan harta benda, ini untuk mengikis loba kita. Sehingga kalau kita nanti sudah bisa memadamkan dosa, moha, loba ini, maka ya itulah nibbana. Itulah tujuan yang paling tinggi. Itulah kualitas paling tinggi yang seharusnya kita capai. Bukan sampai pada, oh saya berdana biar nanti karma baiknya kaya raya, atau oh saya berdana biar nanti terlahir di alam surga. Tetapi kalau menginginkan kualitas yang terbaik, saya berdana untuk mengurangi loba saya. Semoga suatu saat saya bisa menghapuskan loba ini dan merealisasikan nibbana. Dosa, loba, moha, sepaket semuanya, bukan cuma lobanya saja. Nah, itu beberapa cetana dari berdana. Kemudian pada saat berdana pun, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Bukan hanya harus dengan materi atau amisa dana. Kita bisa berdana dengan waktu dan tenaga juga. Ke vihara, ada sampah, kita pungut, buang, bantu bersih-bersih, bantu cuci piring, ada acara, bantu acara, itu juga kualitas dana yang sangat baik. Kalau dana materi itu mudah sekali untuk dilakukan. Saya yakin kita semua pasti pernah melakukan amisa dana ini, dana dalam bentuk materi. Kita memiliki materi, kita bisa melakukannya, bisa mendanakannya. Tetapi kalau kita mendanakan waktu dan tenaga kita, belum tentu. Saat masih mahasiswa mungkin banyak waktu, banyak tenaga bisa. Sudah mulai kerja, sudah mulai habis. Apalagi sudah makin sibuk, sudah makin nggak sempat lagi. Ke vihara pun mungkin sudah tidak sempat lagi. Saat itu ya mungkin ada yang sukses ya dana materinya ya berlebih ya dengan mudah bisa dana transfer. Tapi untuk ke vihara, untuk kebaktian, untuk sembahyang, meditasi dan lain sebagainya mungkin sudah sangat terbatas. Oleh sebab ini saat ini ada kesempatan danakan waktu dan tenaga Anda sekalian. Karena ini adalah demi manfaat bagi Anda juga. Selain itu juga kita bisa melakukan yang disebut dengan dhamma dana. Sang Bhagawa pernah menyampaikan sabadanang dhamma danang jananti. Di antara semua jenis dana, dhamma danalah yang paling unggul. Tetapi harus dipahami bahwa dhamma dana ini bukan berarti kita ketemu siapa saja harus kita ceramahin, harus kita kasih tahu, harus kita omongin, bukan. Jadi harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau bagi kami para biku sangha ya memang salah satu tugas kita adalah desana atau pembabaran dhamma ini, dhamma desana. Ya mau nggak mau ya memang tugas kita, pelayanan kita itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebagai upasaka, upasika, kalau tiap kali ketemu orang diceramahin, nanti kadang yang lebih tua juga diceramahin. Atau bahkan ke bikunya sendiri kalau kira-kira lihat kurang pas juga diceramahin. Oh Bante yang itu salah, harusnya nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Sudah lebih pintar dari Bantenya. Itu kurang tepat. Jadi yang Anda bisa lakukan dhamma dana yaitu dengan mengajak orang-orang, teman-teman, sahabat untuk melakukan kebajikan. Nah itulah wujud dhamma dana yang bisa Anda lakukan. Mau ke vihara, yuk ajak teman, yuk ke vihara, yuk bareng-bareng.
Kita puja bakti di sana, puja bakti, baca parita di vihara itu kebajikan. Meditasi di vihara itu pun kebajikan. Dengar dhamma di sana di vihara itu pun kebajikan. Nah, dengan Anda mengajak teman-teman untuk melakukan kebajikan, Anda sudah ikut dhamma dana. Selanjutnya ada jenis dana lainnya, yaitu yang kita sebut dengan mudita dana. Mudita dana yaitu turut berbahagia ketika kita melihat orang lain untuk melakukan dana tersebut. Jadi, ketika para biku menerima dana, biasanya akan mengucapkan anumodana. Anumodana secara umum diartikan sebagai ungkapan terima kasih karena telah menerima dana. Tetapi bukan. Anumodana itu adalah ungkapan turut berbahagia bukan karena sesuatu yang diterima, tetapi turut berbahagia karena Anda telah melakukan kebajikan. Jadi sekali lagi, anumodana itu bukan para bante itu berbahagia atau berterima kasih karena sudah menerima sesuatu, bukan. Tetapi anumodana itu adalah para biku turut berbahagia karena Anda telah melakukan kebajikan itu. Karena kebajikan itu adalah kebahagiaan bukan hanya kepada biku sebagai penerima, tetapi juga Anda sebagai pelakunya, memberi. Karena itu akan berbuah hal yang baik pada Anda sendiri. Jadi kita juga begitu saat ini mungkin kita belum bisa ikut berdana, tidak masalah. Tetapi ketika kita melihat ada orang lain atau teman sahabat bisa berdana, kita turut berbahagia, turut bermudita cita. Jangan sampai muncul pikiran-pikiran negatif atau iri hati dan lain sebagainya. Dia berdana kan pasti karena ada maunya. Dia berdana cuma karena dekat sama Bante saja. Dekat sama vihara tertentu ini saja, bla bla bla. Jadi akhirnya kita mendapatkan kebajikannya tidak, justru mendapatkan karma buruk. Oleh sebab itu kita mesti turut berbahagia, bermudita cita. Di zaman Sang Buddha ada cerita tentang ratunya Raja Pasenadi Kosala. Jadi ratu ini memiliki keyakinan pada Buddha Dharma, sering melakukan dana. Nah, salah satu dayang atau pembantu beliau, pembantu ratu, setiap saat ratu berdana, ia pun ikut berbahagia, ikut bermudita cita. Ya karena sebagai pembantu ya hartanya mungkin tidak banyak, tidak seperti seorang ratu, sehingga tidak bisa ikut berdana. Atau mungkin ada dana tapi tidak bisa seperti ratu. Nah, jadi setiap kali ratu berdana, ia turut bergembira, turut berbahagia hingga suatu saat ketika dua-duanya meninggal, dua-duanya terlahir di alam tusita. Jadi bermudita cita ini juga kalau hitungan ekonominya sangat cuan sekali. Tanpa modal dapat hasil yang sama. Tapi yaitu harus bisa ada mudita citanya. Terus dana berikutnya ini yang sulit dilakukan yaitu dana melepaskan dosa kita. Melepaskan dosa dalam artian bahasa Pali kebencian ya, bukan dosa dalam bahasa Indonesia yang identik dengan karma buruk. Kebencian kita. Dalam artian setiap kita mungkin ada rasa jengkel, tidak suka, benci terhadap siapapun juga. Jangan dibawa-bawa. Karena sifat benci, sifat tidak suka, dosa itu akan menimbulkan penderitaan. Kita terus-menerus memikirkan, dia dulu menyakitiku, dia membohongiku, dia mengecewakanku, dia jahat padaku, dan lain sebagainya, hanya akan membawa penderitaan bagi diri kita sendiri. Lepaskan kebencian itu. Sebelum istirahat, sebelum tidur, udah tanggalkan semuanya, lepaskan semuanya. Dalam batin, metta bawana, pancarkan cinta kasih, semoga ia berbahagia, semoga ia berbahagia. Nah, jenis dana ini juga merupakan dana yang baik, pelepasan. Rasa benci, rasa tidak suka kita lepaskan. Karena itu akan membawa kebahagiaan bagi kita. Dua kebajikan daripada kita berdana bukan hanya materi, bukan hanya mendapatkan harta benda kekayaan,
Kita juga bisa mendapatkan umur panjang, kesehatan, mereka yang kadang mendanakan obat-obatan, membantu orang yang sakit, itu akan mendapatkan kesehatan, umur panjang, bisa mendapatkan kesuksesan, kemasyuran, apa dan ketika meninggal akan terlahir di alam yang berbahagia. Nah, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Karena sejatinya apapun juga harta benda kita dalam kehidupan ini itu semua ditopang oleh kebajikan, ditopang oleh karma baik kita sendiri. Makanya Buddha sampaikan yada punya kayohoti sabametang winasati. Segala jika maksudnya jika kondisi punya itu kebajikan, punya punya. Jika kebajikannya habis, maka segalanya pun akan musnah atau akan habis, akan binasa. Dalam artian apapun yang kita miliki, harta benda, kesehatan, umur kita sendiri, kalau kebajikannya sudah tidak ada, mau kapanpun, bagaimanapun, cara apapun juga, pasti akan rusak, pasti akan hilang. Jadi bukan hanya harta benda, kesehatan, umur kita juga. Di bulan Katina ini juga kita mendapatkan berita duka. Ada biku yang mengalami kecelakaan, meninggal dunia. Nah, inilah kehidupan ini. Bukan hanya umat, para biku juga sama. Kita semua tidak terlepas dari anicang ini, tidak terlepas dari apa yang Buddha sampaikan ini. Tanpa kebajikan, apapun tidak bisa dipertahankan. Usia, umur kita sendiri, hidup kita sendiri tidak akan bisa dipertahankan. Tidak akan ada yang menyangka. Oh, kalau kita bisa menyangka, tentu kita tidak akan melakukan perjalanan. Tetapi ya, kehidupannya sama. Naik mobil ya mungkin bisa kecelakaan, naik kapal yang mungkin bisa tenggelam, naik pesawat terbang yang bisa jatuh. Di rumah nggak kemana-mana juga, di kamar mandi terpeleset, jatuh juga meninggal juga bisa. Pas nggak hati-hati, cabut charger, tangan basah kesetrum, meninggal juga bisa. Jadi ya, kehidupan ini tidak akan pernah bisa dipertahankan. Harta benda juga sama. Maka kenapa tadi nanti mungkin membacakan di Dikanda Sutta, Buddha menyampaikan, orang-orang cenderung menyimpan harta benda, mengubur di dasar sumur atau mengubur di tanah. Itu zaman dahulu. Zaman dahulu ya mungkin orang-orang menyimpan harta benda dengan cara dimasukin peti, dikubur, disimpan. Zaman sekarang ya mungkin dalam bentuk rekening, ya aset-aset seperti deposito, saham, reksadana dan lain sebagainya. Tetapi itu semua juga tidak akan mampu untuk memenuhi kehidupan kita. Ataupun itu semua juga tidak akan bisa bertahan selamanya. Kalau di Dikanda Sutta disebutkan bahwa orang-orang menimbun harta benda tadi itu di tanah mungkin untuk menghindari kemarahan raja, untuk digunakan pada saat yang penting, saat yang sulit, atau untuk menebus kalau misalnya tertawan atau terjadi musibah dan lain sebagainya. Ya, zaman sekarang juga sama, orang-orang pasti punya banyak pertimbangan yang mungkin sebagai tabungan hari tua, tabungan pendidikan, untuk nanti modal usaha, untuk modal hal-hal lainnya semuanya. Orang-orang akan menyimpan atau mengumpulkan harta benda itu. Bukan berarti tidak boleh mengumpulkan harta benda atau menyimpan. Itu boleh-boleh saja, itu adalah hal yang baik. Jadi dalam kehidupan ini ya pasti akan ada banyak kebutuhan kita. Sehingga ada planning, ada manajemen finansial itu sangat baik sekali. Cuman lebih dari itu harus kita pahami bahwa semuanya itu tidak akan benar-benar aman. Kita misalnya membeli logam mulia, emas, perhiasan, dan lain sebagainya. Kadang yang bisa dicuri. Mungkin dicuri oleh asisten rumah tangga, dicuri oleh keluarga sendiri, dan lain sebagainya. Kita simpan di rekening di bank. Mungkin juga buku tabungan hilang, kartu ATM hilang, atau kita lupa PIN-nya, atau handphone kita reset, akun kita kebajak, dan lain sebagainya. Banyak problemanya juga. Kita simpan dalam bentuk aset-aset
seperti apa, surat utang negara, obligasi, reksadana dan lain sebagainya, ya mungkin juga apa, ada aset-aset tertentu yang nilainya juga akan fluktuatif, bisa naik turun. Kita simpan dalam bentuk properti juga masih bisa terjadi musibah, ada kebakaran, longsor, dan lain sebagainya. Bahkan kita beli sebagai tanah sekalipun, yang katanya aset yang paling aman, tiap tahun harganya pasti naik, tidak akan hilang, tetapi itu pun tidak benar-benar aman. Hilang ya juga bisa hilang saja. Contoh seperti misalnya Lapindo, Sidoarjo. Tanah-tanah tersebut sebelumnya ya diperjualbelikan, tapi begitu musibah tertanam apa tertimbun lumpur sampai sekarang mau dijual pun tidak ada yang mau beli, tidak laku. Nah, itulah akhirnya nilai asetnya juga menjadi tidak ada. Itu dalam kehidupan ini. Sehingga yang terbaik mengumpulkan ke materi boleh, boleh-boleh saja, wajib baik-baik saja. Tetapi ada yang lebih baik. Yang terbaik adalah mengumpulkan kebajikan sebagai penopang. Hidup ini harus balance lah. Nggak bisa cuman apa mengejar materi saja. Tetapi kita juga jangan lupa untuk mengejar kebajikan yang menopang tadi segala materi tersebut. Bagaimana kebajikan untuk menopangnya? Ya tadi dengan berdana. Tetapi berdana pun bukan satu-satunya punya kirya waktu atau gerbang kebajikan. Gerbang kebajikan baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan, dana bukan satu-satunya. Lebih unggul, jauh lebih unggul dari kebajikan dana, yaitu kebajikan sila. Dengan sila, dengan berlatih sila, berlatih moralitas, itu adalah kebajikan yang jauh lebih unggul daripada dana itu sendiri. Apa kebajikan sila yang harus kita latih? Yang seperti tadi dimohonkan. Panatipata Weramani, berlatih untuk tidak membunuh. Adinadana Weramani, berlatih untuk tidak mencuri. Kami Sumicacara Weramani, berlatih untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Musawada Weramani, berlatih untuk tidak berbohong. Surameraya Majapamaddatana Weramani, berlatih untuk tidak minum minuman keras atau obat-obatan terlarang. Nah, inilah 5 latihan sila. Silena Sugatingyanti. Dengan melatih sila ini akan mendapatkan kebahagiaan. Silena Boga Sampada. Dengan melatih sila ini akan mendapatkan Boga Sampada itu kebajikan lah, harta kebajikan maupun harta dalam dunia ini. Tidak akan kekurangan hartanya, harta kebajikan atau harta duniawian. Silena Nibutingyanti akan terlahir di alam yang lebih baik sampai akhirnya merealisasikan nibbana. Nah, jadi boga sampada ini seperti ini. Dalam dunia ini kadang kita lihat ada sebagian orang yang walaupun dia sudah memiliki keahlian yang sangat mumpuni, pinter, rajin, kalian, tapi juga masih harus istilahnya berusaha kerja banting tulang sehari mungkin 8 jam, 10 jam gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi ada juga orang yang ya mungkin secara kemampuan tidak sebaik yang pertama itu, tetapi memiliki istilahnya ya kita sebut hoki lah, keberuntungan dalam memperoleh harta benda. Contoh seperti misalnya kayak kalau zaman sekarang lah, kayak influencer-influencer yang lain sebagainya itu. Ya, mungkin hanya materi yang konten-konten tersebut juga terkadang bukan semuanya konten yang baik, konten yang mendidik, konten yang membawa wawasan. Mungkin terkadang hanya konten-konten prank, konten-konten nggak jelas seperti itu. Tetapi banyak followernya, banyak penghasilannya, melebihi dari tadi yang bekerja keras banting tulang. Nah, dari di situ salah satu contoh bahwa dengan kebajikan boga sampada, ya mungkin kebajikan di masa lampaunya ataupun kebajikan sekarangnya, seseorang memiliki boga sampada atau kemudahan dalam mendapatkan harta materi. Nah, itu juga muncul dari melatih sila, baik dari kehidupan yang lampau maupun kehidupan sekarang. Jadi oleh sebab itu, apabila dalam kehidupan ini Anda merasa, oh kok sulit ya mencari rezeki, kok harus kerja keras, banting tulang sana sini, lembur dan lain sebagainya, kok rasanya pas-pasan saja,
begitu dapat sedikit juga pasti ada lagi pengeluarannya. Akhirnya ya seperti merasa berjalan di tempat. Jangan khawatir, jangan merasa seperti itu. Karena yang kita pupuk, kita tanam, hal baik yang kita tanam hari ini tidak akan langsung berbuah terlihat hari ini juga. Seperti misalnya kita tanam pohon bibit mangga. Hari ini kita tanam, besok kita lihat sudah kelihatan mangganya belum? Belum. Pohonnya aja belum. Tunasnya juga mungkin belum kelihatan. Tapi kalau kita punya keyakinan, kita siram, kita rawat terus-menerus. Seminggu kemudian ya baru mulai kelihatan pucuknya, tunasnya. Sebulan kemudian ya baru mulai kelihatan pohon kecilnya, ranting. Setahun kemudian baru mulai pohonnya besar. Terus juga baru saatnya tiba, saatnya berbuah ya baru ada buah. Demikian juga dalam melakukan kebajikan. Jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak membawa hasil. Baik ataupun buruk yang kita lakukan, semuanya cepat atau lambat pasti akan berbuah kembali ke kita juga. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sabi sata bontu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.